Selamat sore Bapak-Bapak. Jadi selamat sore Bung Torop Selamat Siombe sore. ya. Ini selaku pemerhati sosial. Ada Ferry Simarmata Sarjana Kehutanan. Selamat sore. Ini adalah pegiat lingkungan dan Bung Parlutan Simarma Banjarnahor selaku praktisi hukum. Selamat datang, sudah mau bergabung, kita diskusi. Ini diskusi kita yang sederhana, bagaimana diskusi ini bisa melahirkan sebuah gagasan dan ide. Kita tahu Bapak-Bapak bahwa sampai saat ini masalah status kepemilikan tanah di Indonesia merupakan masalah nasional yang belum dapat terselesaikan. Jadi mengakibatkan karena negara belum bisa menuntaskannya secara tuntas, sering ada timbul konflik horizontal maupun vertikal, baik antara masyarakat dan pemerintah. Jadi kita tahu bahwa masalah pertanahan dan ini sangat erat kaitannya dengan sumber penghidupan bagi masyarakat. Perebutan hak atas tanah berarti perebutan sebuah sumber daya yang mungkin mereka juga itu akan dimanfaatkan untuk kehidupan mereka. Nah, di Simalungun masih terang dalam ingatan kita bahwa banyak sekelompok masyarakat yang mengklaim tanah-tanah yang sudah diberikan konsesinya oleh negara kepada sebuah badan usaha. Ini terjadi banyak konflik. Di PTPN kita lihat ada konflik antara masyarakat dengan PTPN Ampat. Di pengusahaan hutan juga ada demikian, yang semuanya ini kita rasa belum menemukan. Nah, pada kesempatan ini saya minta tanggapan Ferry Simarmata soal pekerjaan ini, kaitannya adanya klaim dua kelompok masyarakat di areal konsesi sebuah perusahaan pabrik kertas di Sumatera Utara. Kita tahu ada Siaporas yang mengklaim hampir 1.800 hektar. Kemudian ada kelompok Tuan Umbak Sialagan ya, yang hampir 1.000-an hektar, yang totalnya hampir 2.008. Kalau di peta yang kita bisa dapatkan, klaim terhadap itu ada sekitar 2.050 hektar, yang semuanya ini lebih banyak di dalam konsesi dibandingkan dengan di luar konsesi. Boleh kasih tanggapan Bung Ferry? Ya. Jadi ada fenomena menarik ketika bicara tentang lingkungan di Indonesia. Ini sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara Eropa. Eropa sampai saat ini ketika bicara tentang lingkungan, ini menjadi satu isu yang sangat prioritas untuk segera diselesaikan. Beda dengan di Indonesia saat ketika banyaknya kasus lingkungan, ini seolah-olah dianggap mengalir begitu saja. Sehingga permasalahan itu terjadi sekian lama yang sampai saat ini belum menemukan satu master plan penyelesaian. Itu dia konteks yang perbedaannya. Sehingga ada semacam keengganan atau keseriusan dari pemerintah yang masih sangat minim untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian lingkungan. Sementara kita ketahui lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bicara tentang Simalungun, ini bagian daripada integrasi secara Nusantara. Simalungun adalah salah satu lumbung penyumbang terbesar konflik lingkungan. Dalam hal ini kita spesifikkan pada konflik tenurial atau konflik tanah. Benar, permasalahan antara perusahaan Toba Pak Lestari yang kemarin itu kita ketahui bernama PT Inti Nuran Utama, sampai sekarang juga masih menyisakan permasalahan. Walau kalau isu kemarin adalah masalah lingkungan, dalam hal ini adalah kondisi emisinya, kemudian masalah pengelolaan limbah dan segala macam. Sekarang lebih spesifik kepada permasalahan konflik tanah. Nah, yang terjadi sekarang ada juga kita lihat keraguan di pemerintah. Artinya ketika pemerintah memberikan satu izin, sebenarnya ini sudah menjadi perencanaan yang matang, memastikan tidak ada konflik. Ya. Nah, ketika misalnya di awal pemerintah melihat ada gesekan, ada potensi gesekan, ini harus diselesaikan dulu. Tetapi kayaknya enggak. Ini main terabas saja memberikan izin, ternyata di dalam ada permasalahan. Memang benar
konflik yang terjadi sampai sekarang ini di tingkatan masyarakat masih mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya, bahwasanya itu merupakan warisan dari nenek moyangnya. Kemudian mereka menyatakan, mengklaim juga itu adalah bagian daripada budaya dan tanah adat ini. Fakta sekarang misalnya konfliknya itu berkembang. Adanya beberapa kelompok misalnya di Simalungun yang menyatakan dirinya bagian daripada penjaga budaya, itu menolak klaim-klaim masyarakat yang berada di sekitaran konsesi PT Purba Pak Besar. Mereka menyatakan misalnya tidak pernah ada yang namanya tanah adat di Simalungun, sementara di masyarakat ini mengklaim ini adalah bagian tanah adat. Walaupun nanti kita akan berdebat, kita akan melihat secara lebih jauh misalnya konteks tanah adat itu seperti apa. Hal-hal semacam ini yang tidak tuntas, tidak pernah serius dilakukan penyelesaiannya, sehingga merambat terus-menerus sehingga menjadi warisan atau yang dititipkan kepada generasi berikutnya. Kita sangat menyayangkan kalau permasalahan ini tidak segera diselesaikan. Oke, baik. Jadi sangat menarik ya. Jadi ada konflik yang belum dituntaskan. Ada sebuah tembok mungkin. Ya. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Bung Peri tadi, ini saya ke Bung Parhutan Banjalan. Ya. Ketika kita bicara klaim-klaim ini dari sisi hukumnya, mungkin tanggapan apa yang bisa kita kasih solusi sehingga gesekan-gesekan itu bisa kita perkecil di tingkatan masyarakat. Kalau Anda melihat dari sisi hukumnya, tadi kan sudah ada klaim ternyata dari pihak lain atau masyarakat yang ada tidak ada tanah adat. Nah, sebenarnya gimana untuk menyelesaikan ini? Mungkin Bung. Mungkin begini ya, artinya sebelum masuk ke konflik ya, ini dari pandangan hukum saya melihat seperti ini. Sebelum Indonesia merdeka juga konflik sudah terjadi di Indonesia. Artinya pada saat penjajahan Belanda juga sudah terjadi persoalan tanah. Artinya persoalan tanah ini adalah persoalan yang rumit. Kalau dulunya Belanda datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi tanah, artinya semua tanah-tanah orang diambil, baik itu tanah adat, tanah raja, atau tanah pribadi orang juga diambil. Ini yang terjadi problematika. Di Indonesia yang sangat kekurangannya adalah untuk menyelesaikan pertanahan ini harus ada undang-undang yang mengatur. Memang saat ini sudah dijalankan ada namanya RUU Pertanahan. Nah, pertanyaannya untuk apa ada RUU Pertanahan ini? Artinya nanti kalau dibentuk RUU Pertanahan ini, maka yang berwenang saat ini kan ATR BPN. Kalau dibentuk ini, BPN akan berwenang untuk menyelesaikan konflik tanah. Saat ini BPN tidak punya wewenang. Ketika terjadi konflik tanah, ketika kita melapor ke BPN, ini status tanahnya gimana? Ini ada yang merebut, ada yang konflik. BPN nggak bisa bersikap. Jadi harapan kita sebenarnya disegerakan dibentuk ini undang-undang pertanahan. Kalau dibentuk undang-undang pertanahan, maka BPN akan bisa sebagai semacam aparat hukum. Mereka bisa melakukan penyelidikan, penyidikan sampai penyelesaian konflik. Itu yang harus paling utama kita lakukan. Seterusnya begini, undang-undang tentang tanah juga, khususnya di Undang-Undang Pokok Agraria memang menyatakan di situ. Kalau sudah lebih daripada 20 tahun ke atas, maka tanah itu bisa dikuasai oleh masyarakat. Itu yang menjadi konflik juga. Apakah undang-undang itu diterapkan juga? Menyangkut tentang konflik tanah di Siaporas atau dimanapun, khusus juga kita juga pernah mendampingi kasus tanah di Gurila, yang kebetulan kasus tanahnya di Kota Pematang Siantar. Masyarakat di situ sudah menguasai tanah selama 20 tahun lebih. Tapi secara sepihak pihak pemerintah mengatakan itu tanah mereka. Itu kan jadi konflik masalah juga. Artinya seperti ini. Dalam amanah Undang-Undang Pokok Agraria, negara harus menyediakan tanah untuk rakyatnya. Tapi dalam praktek tidak. Itu yang terjadi. Malas ada yang kita temukan, HGU perusahaan tersebut 1000 hektar. Tetapi yang dikerja itu 1500. Itu kan pelanggaran. Kita temukan lagi, HGU perusahaan tersebut 1000 hektar. Yang dikerjai hanya 100 hektar. Tapi itu kan kerugian negara. Ini praktik-praktik mafia yang sering terjadi kita hadapi dalam berperkara di pengadilan, di kepolisian, ini yang kita hadapi. Kalau harapan kita sebenarnya untuk menyelesaikan tanah tersebut harus segera dibentuk atau segera dilaksanakan program legislasi nasional lah, Prokletnas, artinya segera harus dibentuk undang-undang pertanahan tersebut. Hanya melalui undang-undang pertanahan tersebut lah bisa diselesaikan konflik kemasyarakatan ini. Artinya biar nanti
undang-undang tersebut yang mengatur bagaimana sebenarnya konflik, apakah ini tanah adat, apakah ini tanah rakyat, itu yang perlu usulan kami. Ya, jadi kita sepakat dengan adanya reformasi agraria yang kita lihat undang-undangnya juga sudah terlalu lama sekali ya, yang belum bisa mengakomodir kira-kira ya, kira-kira apa-apa yang terjadi di Indonesia. Nah, terima kasih Bung Banjarnagor. Ini sangat menarik nih, Bang Torok Siombi, selaku pemerhati sosial. Ya, tenaga dihabiskan oleh kedua kelompok, ya kan? Mungkin orang yang diklaim atau yang mengklaim atau siapapun yang saya mengamati pergerakan Pak Torok, melihat fenomena ini, ya kan? Karena kita lihat sepertinya jangan sampai seperti apa kayu terbakar, arangnya juga tidak terbentuk. Ya. Karena cukup banyak kita lihat energi yang tertumpah. Ya. Mungkin bisa Bung Torok kasih pendapat Kalau tentang itu. ya sebenarnya kan semua gejala-gejala ini dalam konflik pertanahan itu adalah bisa saya simpulkan mau dimanapun itu konflik tanah, rakyat versus perkebunan, perusahaan-perusahaan lain, itu lebih saya melihat pada hanya persoalan semua menggejala pada pembiaran dalam artian dari semua suprastruktur negara, hukum, politik, dalam perjalanan semua kasus itu kehadiran pemerintah dalam hal ini representasi negara di rakyat itu tidak pernah ada. Jadi itu yang saya simpulkan dengan pembiaran. Konflik itu dibiarkan, tidak menemukan seolah-olah tidak menemukan jalan solusi. Kalau solusi selalu dari negara, tidak akan. Ya solusi adalah negara semua penawar solusi. Negara lah yang pemutus semua jawaban, pemberi jawaban. Tapi itu tidak pernah terjadi dan tidak. Nah, konteks semua fenomena konflik ini sebenarnya filosofinya lebih arifnya adalah pengantisipasian. Itu negara yang mulia, negara yang hadir di rakyat. Karena setiap konflik yang paling korban dari ini semua, adik korbannya adalah rakyat yang tidak mempunyai modal, yang tidak punya kekuasaan. Dia masyarakat rakyat yang paling rentan di kelas bawah, yang paling mengalami korban. Korban itu tidak sekedar pada waktu time di konflik itu, tetapi waktu berjalan di kontinuumnya. Anaknya jadi korban, tumbuh kembang anaknya menjadi dewasa, remaja, sampai kepada semesta kampung, semesta lokasi di kampung yang di dalam semua tempat kejadian perkara tanah itu di mana berada, itu berdampak pada sebuah perkembangan sebuah hutan kampung dan kebudayaan. Jadi bagi saya ini adalah semua pada solusi keputusan negara yang tidak hadir di awal sampai pada pemutus situasi keadaan kesalahan dan kebenarannya. Nah, bagi saya secara filosofi itu dalam semua amatan sosial, negara adalah sumber pembagi, tempat pembagi kebenaran kepada rakyat. Karena konflik-konflik itu bagi saya tidak ada sempat rakyat awam, apalagi rakyat yang sangat awam dalam pengetahuan, apalagi dengan akses politik, kekuasaan, mereka nggak paham tentang itu semua. Yang mungkin hadir rujukan-rujukan itu yang akhirnya menjadi klaim. Klaim ini pada onggokan yang mereka yakini sampai ke tingkat spiritualnya adalah sejarah mereka dari situ. Tapi kan sejarah mereka yang dimiliki terhadap semua keterhubungan mereka kepada tanah adalah sejarah dari semua keluhurannya. Yang mungkin bisa jadi rakyat bisa mentoleransi ketika negara menawarkan ala-ala demokrasinya. Tapi itu pun tidak pernah ada sehingga klaim ini menjadi klaim yang sangat primitif, purba emosi, yang hanya menjadi mengorbankan rakyat, yang hanya menjadi membuat konflik itu berjalan seperti kemana arah muara air itu mengalir, nggak pernah terketemukan. Oke, Bung Torok. Nah, tadi kita sepakat negara tidak hadir. Tapi persoalannya adalah negara
sudah memberikan kuasa melalui hak konsesi misalnya, atau negara sudah memberikan hak guna usaha kalau dia model perkebunan. Tuh, kalau kita lihat konsep-konsep itu, artinya mereka-mereka yang menerima konsesi tentu kita harapkan dia adalah negara di sana. Itu menurut saya. Bagaimana pendapat kita? Kalau bagaimana supaya perusahaan dia berlaku sebagai Saya sudah paham itu. Negara konsesi itu kan menyangkut semua subjek rakyat, sehingga negara termuliakan, sehingga negara punya legitimasi. Itu konsensus. Sebuah perusahaan adalah perusahaan, tetapi juga bukan partai politik. Nah, konsesi ketika terkait spesifikasi tentang penunjukan penguasaan tanah dalam hal yang disebut konsesi HGU, HPH dan lain-lain sebagainya adalah seharusnya mengisyaratkan, menghendaki, memprinsipkan adalah alat demokrasinya, menghadirkan rakyat, perjumpaan rakyat, pertemuan rakyat, percakapan dengan rakyat sebelum terjadi konsensus. Itu yang sebenarnya menjadi kronologis prosesi hadirnya sebuah konsensus. Dan dimanapun itu, negeri maju, setiap konflik ada hadir, bagaimana fenomena ini tidak menjadi kelindan liar, tidak berujung pada sebuah jawaban, ala-ala demokrasi itu selalu hadir. Dan secara utama dalam semua legitimasi politik hukum itu adalah demokrasi yang dari negara mempercakapan itu kepada rakyat dulu, kepada masyarakat setempat. Nah, ya itu yang kita lihat. Kita melihat, saya tidak tahu apakah bapak-bapak ini sepakat. Kalau saya melihat karena sudah diberikan sebuah konsesi, daripada dia menggunakan aparat-aparat untuk melakukan tindakan mengusir rakyat, komunikasi kepada masyarakat ini kan kita kan perlu mereka juga hadir untuk. Ya. Itu kira-kira gimana? Mungkin Bung Torop nanti Bung Peri nambahin. Oke. Jadi apa relevansi sebuah aparat hadir? Kenapa sebuah perangkat keras di dalam sebuah persoalan ini adalah sebuah persoalan yang bisa menjadi perangkat lunak, dalam hal ini bisa dipercakapkan? Bagi saya melihat itu bias sebuah perilaku struktur negara di dalam berhadapan dengan konflik. Seharusnya bagian-bagian skema pengambil keputusan memahami fenomena konflik ini bukanlah kepada semua pendekatan aparat. Itu malah saya melihatnya itu dari semua amatan sosial adalah bias yang tidak harus dikerjakan oleh negara. Saya sependapat dengan itu. Cuman yang kita lihat adalah menggunakan tindakan-tindakan represif dengan katakan menggunakan aparat atau menggunakan preman untuk mengusir rakyat sangat ini tidak bisa dibenarkan. Sebuah perusahaan tidak bisa meminta aparat hadir. Sebab seperti Indonesia sejak menemukan kebenaran kemerdekaannya sampai merawatnya menjadi sebuah negara yang berdaulat merdeka, memproduksi hukum, menyelenggarakan ketertiban hukum adalah dengan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip anti kekerasan, dan negara ini sudah meratifikasi itu pada sebuah tingkat internasional, bahwa penghargaan kepada lingkungan, penghargaan kepada kemanusiaan itu didasarkan semua dengan basic demokrasi. Jadi tidak pada hadir sehingga negara tidak hadir terlambat di dalam, apalagi sampai kepada cara penanganan aparat yang sangat bias. Bagi saya itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan sebuah perusahaan memanggil aparat, melibatkan aparat. Karena fenomena persoalan itu, konflik itu adalah persoalan yang semuanya kalau bisa kita lihat itu bisa dipercakapkan, bahkan bisa ditemukan solusi yang notabene juga negara ini sudah meratifikasi asas-asas kemanusiaan, asas lingkungan hidup, dan bla 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 dengan lain. Ya, nah itu yang saya mau sampaikan tadi. Artinya komunikasi yang belum berjalan dengan baik dengan kelompok masyarakat. Menurut Bung Peri, apakah kalau komunikasi, kan tadi kita membandingkan ya, kalau dari sisi pembiayaan tentu akan lebih mahal. Lebih mahal kalau menggunakan tenaga aparat, preman dan lain sebagainya, dengan memanfaatkan, membangun komunikasi yang sangat baik, membangun hubungan emosional yang baik dengan masyarakat itu, sehingga dia juga
bisa mengangkat harkat kesejahteraannya. Jadi begini, memahami konflik lingkungan ini harus dilihat dari hulu sampai hilir. Nah, aku akan coba mengkonstruksikannya seperti ini. Harusnya ketika pemerintah memberikan satu konsesi izin HPHTI katakan atau HGU untuk perkebunannya, mereka memastikan dulu bahwasanya area konsesi atau HGU tadi memang aman, tidak ada konflik. Nah, kemudian seharusnya ketika pemerintah ingin memberikan satu izin kepada perusahaan, ketika ada enclave katakan kalau di perusahaan, atau ada masyarakat yang bermukim di sekitar perkebunan, ini diselesaikan dulu, dipastikan dulu bahwasanya itu di luar, bahwasanya adalah milik masyarakat. Nah, ketika memang harus dipaksakan diberikan konsesi atau HG, ini dikeluarkan dulu yang bersinggungan dengan masyarakat. Supaya tidak Oke Bung Peri, saya tangkap. Itu yang pertama. Iya. Ini kan persoalannya itu kita sepakat dengan itu. Tapi sekarang yang terjadi adalah pemberian kuasa pengelolaan. Nah ini yang perlu kita. Nah, makanya saya akan masuk ya urai benang. Nah, kita akan masuk. Nah, praktek yang terjadi sekarang, fenomena yang terjadi sekarang, ketika perusahaan merupakan duplikasi daripada negara sebagai pengelola tadi. Ini yang sering terjadi kesalahpahaman di lapangan. Ketika masyarakat mendesak perusahaan untuk mengembalikan, aku kira kan dilema bagi perusahaan. Ketika dia memberikan atau melepas kawasan atau lahan yang dituntut masyarakat, mereka akan kena secara undang-undang. Nanti mungkin Bung Ganjar Naur bisa menjelaskan dampak apa yang konsekuensi apa yang harus diterima perusahaan ketika melepas itu tanah negara atau tanah hutan. Jadi nggak bisa. Jadi kan konflik horizontal yang muncul sekarang. Masyarakat mendesak perusahaan lepaskan, kembalikan tanah. Sementara mereka tidak punya kewenangan untuk itu. Walaupun misalnya kalau di Putaran kita ketahui ada yang namanya perhutani sosial. Ada semacam kombinasi kerjasama atau pemberdayaan masyarakat yang bisa difungsikan atau diajak kerjasama untuk mengelola kawasan hutan produksi tadi. Mereka dikasih kewenangan. Nah, hanya saja ketika yang kita katakan di awal tadi, konflik ini sudah sangat berkepanjangan. Sehingga ketika ada ajakan-ajakan untuk kerjasama, ini sering disalahartikan. Itu adalah semacam pengina bogokan, itu adalah sogokan-sogokan kecil untuk melupakan perjuangan ini dan segala macam. Semua melepaskan ini. Negaranya diam, perusahaannya dibiarkan untuk berhadapan langsung, dan masyarakat juga gontok-gontokan terus. Makanya kita katakan, kalaulah memang ini harus ada tim independen yang benar-benar independen, melibatkan seluruh stakeholder, ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada perusahaannya, ya duduk bersama, selesaikan gitu. Konsepnya seperti apa, dan kita tertarik sebenarnya. Kalaupun itu dilepas kepada masyarakat, ini akan ada masalah baru lagi. Apakah masyarakat sanggup ketika seluruh infrastruktur yang mereka miliki sangat minim untuk mengelola satu kawasan gitu. Jangan-jangan nanti dijual lagi. Yang terjadi apa? Hanya menggeser kepemilikan dari yang awalnya diklaim komunitas menjadi milik perorangan lagi. Jadi kita harus hati-hati di sana. Ya, saya sependapat. Nah, tentu kan masyarakat ini, ya kan, karena ada yang mendampingi. Ya. Ada yang mendampingi NGO ataupun apa. Kita sama-sama tahu bahwa katakan NGO ini juga punya proposal yang artinya mendukung sebuah pekerjaan. Nah, sementara kalau yang kita lihat, contoh di Pematang Sidaman di Siapora terjadi friksi di antara kelompok masyarakat, ya kan, yang pro dengan yang kontra. Banyak energi yang sudah seperti kita memukul angin, ya kan, membuang energi sia-sia yang memang hasilnya belum kita dapatkan. Tadi Peri sudah bilang kalau ini pun nanti dikasih dengan ini itu ada masalah. Bung Toro, sebelum nanti ke Bang Parhutan soal tadi itu. Ya. Jadi prinsip komunikasi kan sebenarnya juga adalah pada sebuah nilai-nilai yang disebut pengakuan kesetaraan, terserah kalangan pihak siapapun, perusahaan, orang, LSM dan segala macamnya. Itu yang pertama dari sebuah komunikasi. Nah, komunikasi yang disebut dari
proyek pekerjaan negara adalah komunikasi yang juga berprinsip pada sebuah data akurat, presisi, bahwa sesuatu yang akan disampaikan di percakapan yang menjadi informasi layak yang tidak rentan menimbulkan konflik, informasi kabur ketika komunikasi memproduksi informasi seperti itu. Dari semua prinsip-prinsip yang dilanggar, itu yang tadi. Jadi sehingga kesetaraan yang hadir dalam sebuah wilayah demokrasi untuk menjamin komunikasi ini tidak memproduksi informasi liar, ya sepertinya akan hadir kalangan-kalangan tertentu, baik itu dari oknum negara, oknum LSM, oknum yang menyatakan diri sekalipun nabi dari langitan akan membela rakyat, itu menjadi sesuatu yang tidak tepat dari sebuah partisipasi entitas keseluruhan bagian untuk mencari tim bersama penyelesaian. Karena prinsip-prinsip kesetaraan sudah menjadi kabur, prinsip-prinsip komunikasi yang disebut berbasis data, fakta, presisi yang akurat, itu sudah tidak ada lagi. Nah, siapa yang punya kekuasaan terhadap itu semua? Rakyat tidak. Tapi rakyat sebuah sumber spirit moral. Tapi negara punya kekuatan untuk membuka tabir ini, punya kekuatan data, punya jangkauan kekuasaan untuk merevitalisasi, merekonstruksi, sehingga informasi tidak mengalami liar, bias. Dan ketika informasi sudah benar, dari hadir komunikasi yang berprinsip itu tadi, prinsip-prinsip kesetaraan itu, kalangan apapun, mau kalangan jenderal, oknum jenderal, kalangan partai, oknum partai, kalangan oknum LSM yang dari surga itu tidak lagi membabi buta, berhasrat, berhak nafsu, itu menjadi proyek kepentingan pribadi yang terselubung. Membincangkan hal-hal yang bersifat kemanusiaan, kesetaraan, tetapi tidak membicarakan tentang kesetaraan partisipasi terhadap perusahaan, tetapi ternyata tidak, baik dari oknum perusahaan. Jadi itu semua pada lingkup dunia komunikasi informasi yang dalam genggaman negara kekuasaan yang harus berbasis kesetaraan, data yang presisi, yang akurat, sehingga semua tersedia pada semesta entitas bahwa pihak adalah pencari solusi. Bahwa semua bagian-bagian partisipasi itu adalah kelayakan, kesenantiasaan pencari jawab, penyedia jawab. Sehingga apapun yang dipercayakan dengan klaim lingkungan, klaim undang-undang internasional, klaim gonogini peruntungan efisien efektif dari sebuah perusahaan besar, klaim dari semua pejabat dari kalangan ini saya yang paling berkuasa, itu tidak akan terjadi. Jadi informasi yang benar itu berangkat dari komunikasi setara yang dalam jaminan data, fakta yang selama ini yang dipunyai. Kita nggak bisa bilang negara ya, sehingga seperti itu ya negara ya punya kekuatan yang harusnya menyediakan data itu. Baik HGU-nya rakyat nggak paham ya sampai sejauh mana sih ya gitu. Cara penanganannya siapa yang mau komentari ini dan bagaimana ini dikomentari? Mau dikomentari seperti HAM-nya internasional boleh, tapi negara punya objektivitas, punya relnya. Tapi itu saya tidak melihat perutusan kehadiran negara dalam persoalan ini. Seperti yang selama ini kita lihat konflik Siapores dengan PPL Natuna. Bagi saya tidak pada sebuah solusi racun pikiran dikotomis tanpa TPL, tanpa ini, tanpa bukan di situ. Bagi saya dari semua tawaran sejarah kebersamaan adalah partisipasi. Kalau partisipasi nggak bisa dapat ya bencana. Tapi partisipasi, apakah TPF sebuah perusahaan penolak partisipasi? Apakah juga gagasan konsep partisipasi dari sebuah penyelenggara negara pemerintah sampai ke daerah nggak sanggup dalam kecakapannya, nggak sanggup, atau mungkin dalam semua spekulasi pribadinya oknum-oknumnya, sehingga partisipasi itu nggak pernah terjadi. Ya seperti itu ya. Oke, ya, Bung Prima untuk menambahkan untuk iya. penyelesaian konflik ya, artinya begini, negara atau pemerintah tidak boleh mengulang sejarah. Artinya kalau dulu Belanda mengambil tanah-tanah rakyat dengan cara kekerasan, dengan cara militerisme, negara nggak boleh mengulang itu. Artinya sudah jelas sih dalam undang-undang kita ya, undang-undang pokok agraria itu sudah ada penyelesaian permasalahan, sudah ada di dalam itu. Artinya negara tinggal menyelesaikan saja. Ya, memang negara sumber solusi. Iya, artinya gini,
yang harus kita catat dalam pertemuan ini adalah negara tidak hadir dalam konflik. Artinya ketika negara hadir dalam konflik, maka penyelesaian konflik rakyat ini bisa selesai. Seperti di Siaporas, itu kan HGU. Artinya kalau ada ditemukan pelanggaran terhadap kewilayahan HGU-nya, Undang-Undang Pokok Agraria bisa mengarahkan, bisa dicabut. Jadi syarat pencabutan HGU bisa kalau ditemukan contohnya batas wilayah yang lewat dari HGU, ditemukan bahwasannya HGU tersebut mengganggu masyarakat sekitar, atau ditemukan ada kerusakan lingkungan di dalam HGU itu bisa dilepaskan. Artinya kalau memang pemerintah hadir dalam konflik Siaporas ya, konflik Siaporasnya, ya dicabut aja sebahagian HGU-nya bisa dicabut. Konsesi bisa dicabut, bisa dicabut sesuai dengan amanah Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya itu bisa dilepaskan, dikembalikan ke masyarakat. Nanti maaf kalau untuk persoalan tanah adatnya nanti didiskusikan lagi ya. Kita bedakan dulu. Kalau itu memang nanti kewilayahan tanah adat, itu diskusinya berbeda lagi. Dicabut aja HGU TPL-nya. Izin konsesinya dicabut. Artinya ditemukan ada yang bisa mencabut itu negara. Kalau ada pelanggaran. Bisa dengan kalau ada pelanggaran, atau yang kedua itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, ya dicabut bisa. Sesuai dengan kebutuhan ya. Iya, artinya begini. Tidak boleh lagi konsesi atau HGU atau apapun namanya itu hanya untuk sekedar eksploitasi. Kalau amanah Undang-Undang Pokok Agraria jelas, tanah itu ya untuk kemakmuran rakyat. Artinya jalankan aja amanah Undang-Undang Pokok Agraria, sudah selesai masalahnya. Ini kan tidak dijalankan. Walaupun memang sekarang lagi dibentuk sama ATR BPN, ada tim penyelesaian konflik. Tapi kulihat tim penyelesaian konflik ini tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena tidak melibatkan semua kelompok. Artinya tim ini hanya elit, hanya orang-orang elit, tidak melibatkan siapa sih tokoh-tokoh, siapa di situ tokoh masyarakat itu. Tapi usulan dalam forum ini, kalaupun sudah dibentuk tim itu, tapi melibatkan stakeholder lah, banyak pihak yang harus dilibatkan dalam ini. Artinya ada pelibatan tokoh budaya, sosiolog, akademisi, mahasiswa, atau praktisi hukum dilibatkan dalam forum ini. Sehingga isu-isu LSM pun yang nggak ada lagi tidak yang menjadi namanya sedimentasi ya. Ini kan nggak ada dilibatkan. Tidak menjadi liar bias. Tapi satu juga yang ketika kita juga ajak diskusi, ya belum bersedia gitu. Ya, ini juga menjadi siapa dulu ya. Harusnya ada pihak yang bisa mengundang mereka dulu, para LSM itu. Contoh ya, contoh. Kira-kira itu baik, mungkin cukup bernas. Ya. Nanti kalau kita tuntas semua nanti terlalu gampang orang, jadi akan ada tahapan-tahapan berikutnya. Jadi diskusi ini sangat bermanfaat. Mungkin sebagai closing statement, Bung Parhutan Banjarnahur, closing statement untuk acara ngopi bareng kita di Kota Pematang Siantar. Kebetulan hujan tadi. Silakan closing statement. Ya. Terkhusus untuk konflik tanah di Sumatera Utara, laksanakan saja Undang-Undang Pokok Agraria. Maka persoalan tanah di Sumatera Utara bisa selesai. Silakan, Bu. Kalau dari saya, karena permasalahan di negara ini lebih identik dengan permasalahan tanah. Karena memang negara ini dikatakan sebagai negara agraris dalam tanda tanya. Hanya saja sampai sekarang kita belum menemukan satu formula yang sangat cakap untuk menyelesaikan semua. Maka dari kita sepakat sebenarnya ketika permasalahan atau konflik tanah ini harus diselesaikan dengan satu lembaga yang sifatnya independen. Katakan kalau di korupsi ada KPK, kalau di masalah hukum ada komisi yudisial. Kenapa di negara agraris, yang kata negara agraris, tidak ada lembaga yang independen? Buat aja komisi penyelesaian konflik agraria. Aku tambah ya, konsepnya di sana. menyangkut tentang pendapat Pak Ferry Simarmata tadi itu yang saya katakan tadi, RUU pertahanan kita belum selesai. Di dalam RUU pertahanan itu sampai diatur ada namanya komite pengadilan khusus seperti pengadilan hubungan industrial. Jadi nanti namanya ada pengadilan pertanahan. Jadi semua konflik yang menyangkut pidana pertanahan itu ada pengadilan khusus. Jadi nggak ke pengadilan umum dia masuk. Iya, jadi pengadilan khusus. Jadi konsepnya mungkin tambahannya mendesak DPR RI supaya ini mensegerakan disahkannya RUU pertanahan. Ya. Itu kita harapkan supaya cepat. Silakan Bung, closing statementnya. Bagi saya melihatnya seperti ini aja. Kata kunci dari semua
konflik ini supaya tidak berkelindan liar, berlarut-larut, bagi saya, bagi pihak LSM, partai, DPRD, negara, dan lain-lain, pemerhati yang lain, bagi saya dari semua keterhubungan persoalan ini, semua sebenarnya punya keterhubungan. Jadi tidak ada yang vis-a-vis, satu dilenyapkan, satu yang harus menang, satu yang ini. Bagi saya kata kuncinya adalah partisipasi. Bahwa partisipasi itu sumber dari semua tentang solusi ini. Tetapi partisipasi ini membutuhkan sebuah kekuasaan negara yang hadir untuk merumuskan konsep-konsep partisipasi. Kemudian hal-hal yang disebut ketika pada sebuah timeline konfliknya, pada sebuah saat konflik terjadi adalah fasilitas negara dari semua perbincangan ini kepada pihak-pihak yang hadir di dalam konteks, karena yang paling korban dari semua ini adalah konfliknya adalah rakyat, baik yang diklaim oleh sebuah LSM itu kliennya, dalam hal ini advokasinya, sebuah perusahaan yang dalam hal ini juga konsesinya, negara, pemerintah tidak boleh menjadi naif di dalam hal ini. Naif maksud saya naif tidak peduli pada sebuah keterhubungan itu. Bahwa LSM akan terhubung ya, bahwa rakyat bahwa perusahaan akan terhubung ya, negara terhubung, tapi semua keterhubungan ini pada hakikatnya adalah masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga apapun isu-isu, metode penanganan yang diklaim benar di dalam menjaga rakyat dari pihak LSM tidak menjadi liar sentimen yang menjadi korban rakyat terbelah. Yang terbelah artinya ada yang pro perusahaan ini, ada yang ini, yang tadinya masyarakat kita ini terbelah dalam anti kolonialisme sama pro kolonialisme. Kok ini tiba-tiba ada pula pro TPL, pro anti TPL, kan ini padahal TPL sendiri bukan partai politik. Jadi closing statement saya terhadap semua ini adalah kepada rakyat, kepada LSM, ya bincangkanlah ini terbuka. Karena kita melihat hari berjalan, anak-anak yang korban jadi stunting, nggak makan, tumbuh berkembang sebuah kampung nggak punya kebudayaan juga, dan tidak menggelembungkan semua isu dalam semua konsep advokasinya adalah sebuah sentimen yang mengalir, ini adat, padahal yang fakta sosialnya saya juga tidak melihat esensi adat itu ada. Saya melihat itu dalam amatan sosial, fakta esensi adat itu tidak ada bekerja. Di desa yang berkonflik tanah itu juga memakai semua sarana prasarana instrumen kapitalisme modern, sarana pinjam meminjam, sarana pupuk-pupuk kimia yang enggak sesuai dengan semua konsep ada pengelolaan tanah. Jadi negara memang harus melihat itu. Tetapi tidak ada yang vis-a-vis, satu yang menang, satu yang benar, tapi itu adalah semua partisipatoris. Itu aja kalau saya. Ya. Ini nih, lupa tadi saya. Ini kan tadi kan bicara tentang penyelesaian. Ya. Artinya kalau ini tidak bisa selesai, apa tahapan berikutnya? Artinya gini, kalau terakhir ya, kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat merasa dirugikan dengan keberadaan konsesi atau HGU, artinya negara juga menyiapkan fasilitas artinya bisa digugat melalui gugatan warga negara atau dalam bahasa hukumnya citizen lawsuit lah. Ya. Artinya kalau ada masyarakat merasa dirugikan dan masalah tanahnya tidak bisa diselesaikan oleh negara atau pemerintah, silakan aja digugat ke pengadilan, digugat si perusahaannya dan si pemerintahnya. Artinya mungkin itu harapan kita ketika tidak terjadi penyelesaian dari negara atau pemerintah. Ya, mungkin demikian diskusi kami yang sangat singkat ini, yang kita harapkan bisa memberikan sebuah pemahaman bagi kita semuanya bahwa komunikasi itu sangat penting. Membangun komunikasi, membangun partisipatif untuk sebuah kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, itu yang sangat kita harus kedepankan ke depan. Ya. Dari Jalan Sakti Lubis, Pematang Siantar, kami sudahi bincang-bincang kami. Selamat malam. Merdeka. Merdeka. Setengah.